warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda. Saya di sini akan menjelaskan tentang perusahaan di tengah persaingan. Di sekitar kita ini banyak sekali jenis-jenis perusahaan, seperti jenis perusahaan jasa, perusahaan distribusi atau pendistribusian, dan juga perusahaan bahan mentah. Dapat mencapai kekayaan sebagai tujuan utama perusahaan. Sebuah perusahaan harus mempunyai kegiatan utama. Yang pertama adalah mendesain produk dan jasanya sesuai dengan keinginan pelanggan. Yang kedua ada membuat produk secara cost efektif. Yang ketiga ada memasarkan produk secara efektif kepada pelanggan. 4 fungsi informasi keuangan. Yang pertama adalah fungsi manajemen strategis. Fungsi ini berupaya untuk mengembangkan posisi kompetitif perusahaan di tengah persaingan usaha. Kedua ada fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Dalam mengambil keputusan kita harus SMART atau S specific, M measurable, A achievable, R realistic, dan T yaitu time. Yang ketiga ada fungsi pengendalian manajemen dan operasi. Pengendalian operasi itu ketika manajer menengah mengawasi atau memonitori kegiatan yang dilakukan oleh bawahan-bawahannya. Lalu ada pengendalian manajemen. Nah, pengendalian manajemen ini adalah atasan-atasan para manajer bawahan ini mengevaluasi para manajer menengah. Yang keempat ada fungsi penyusunan laporan keuangan. Oleh karena laporan keuangan itu sangat penting karena berisi data dari perusahaan seperti kas, utang, dan lain sebagainya, maka di sini pegawai dan manajer ini yang bertanggung jawab melaporkan laporan keuangan harus belajar standar tersebut sebagai acuan baku untuk mereka. Saya Dwi Iriani, saya akan menjelaskan tentang akuntansi manajemen dan manajemen strategis. Akuntansi manajemen itu sendiri adalah sistem akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan dan penggunaan informasi akuntansi untuk memanajemen suatu organisasi dalam pengambilan keputusan bisnisnya. Sedangkan manajemen strategi adalah suatu proses yang digunakan oleh pengelola untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi dalam penyediaan customer value terbaik demi mewujudkan visi perusahaan tersebut. Sebenarnya terdapat banyak sekali strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan ataupun organisasi. Salah satunya adalah strategi kompetitif. Strategi kompetitif ini yang mengidentifikasi 3 jenis strategi pokok yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Nah, yang pertama itu adalah keunggulan biaya atau cost leadership, dan yang kedua ada diferensiasi, dan yang ketiga ada fokus. Nah, jadi yang pertama itu keunggulan biaya atau cost leadership. Nah, cost leadership itu sendiri adalah strategi kompetitif di mana perusahaan itu bisa dianggap sukses dengan cara membuat produk atau produk barang ya atau jasa dengan menggunakan biaya yang paling rendah. Dan yang kedua itu ada diferensiasi. Diferensiasi itu adalah strategi kompetitif di mana perusahaan dapat dianggap sukses dengan cara perusahaan itu mengembangkan dan mempertahankan nilai unik yang dirasakan oleh pelanggannya. Jadi pelanggan itu tidak merasakan keunikan yang dirasakannya itu oleh perusahaan lain, tetapi di perusahaan kita gitu. Sedangkan yang ketiga itu ada fokus. Fokus itu adalah perusahaan dapat memusatkan perhatian pada segmen pasar yang spesifik. Perusahaan akan berhasil jika mengimplementasikan salah satu strategi tersebut. Di samping itu, menggunakan strategi yang dominan, sebagian besar perusahaan juga menerapkan 2 atau lebih dari strategi-strategi tersebut pada saat yang sama, seperti strategi biaya rendah digabung dengan diferensiasi. Sebelum perusahaan memilih suatu strategi tertentu, berbagai hal perlu dipertimbangkan, yakni terdapat 3 langkah proses mengidentifikasi strategi yang tepat bagi perusahaan. Yang pertama, melakukan analisis strategi terhadap perusahaan dengan menggunakan analisis SWOT. SWOT yaitu pertama, strength, yaitu kekuatan adalah keahlian dan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, weakness atau kelemahan merupakan kekurangan perusahaan menyangkut keahlian atau kompetensi tertentu yang relatif dimiliki oleh perusahaan pesaing. Yang ketiga, opportunity atau peluang merupakan situasi
menguntungkan yang penting dalam lingkungan perusahaan. Yang terakhir ada threat, ancaman, merupakan situasi yang tidak menguntungkan di dalam perusahaan. Mengembangkan ukuran yang relevan dan dapat diandalkan untuk faktor kunci sukses bagi keberhasilan perusahaan yang telah diidentifikasi sebelumnya, yaitu ada faktor keuangan, terdapat profitabilitas, likuiditas, penjualan, market value, faktor pelanggan, dan yang kedua, kepuasan pelanggan, yaitu ada dealer dan distributor. Yang kedua ada ketetapan dan pengiriman, dan kualitas, pemasaran dan penjualan. Lalu ada faktor proses bisnis internal, kualitas, produktif, fleksibilitas, kesiapan peralatan, dan keamanan. Ada faktor pembelajaran dan inovasi, yaitu inovasi produk, yaitu jumlah perubahan desain jumlah hak paten yang baru. Lalu ada ketetapan produk baru, lalu pengamalan keahlian jumlah pelatihan pada dan peningkatan kinerja. Ada moral pekerja dan kompetensi. Yang terakhir ada faktor lain, yaitu pemerintahan, jumlah pelanggaran, dan jumlah pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, yaitu mengembangkan sistem akuntansi strategi yang dapat membantu manajemen mencapai faktor kunci sukses keberhasilan perusahaan. Nah, faktornya yaitu ada 3. Yang pertama ada biaya, kualitas, dan kecepatan pengiriman. Ada ketetapan produk baru, pengamalan keahlian jumlah pelatihan, dan peningkatan kinerja. Ada moral pekerja dan kompetensi. Yang terakhir ada faktor lain, yaitu pemerintahan, jumlah pelanggaran, dan jumlah pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, yaitu mengembangkan sistem akuntansi strategi yang dapat membantu manajemen mencapai faktor kunci sukses keberhasilan perusahaan. Nah, faktornya yaitu ada 3. Yang pertama ada biaya, kualitas, dan kecepatan pengiriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Andriana Safera. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis informasi yang disediakan oleh akuntansi manajemen. Jadi, akuntansi itu sendiri adalah aktivitas di dalam perusahaan untuk mengumpulkan informasi tentang keuangan. Sedangkan akuntansi manajemen ialah sistem akuntansi di mana informasi yang dihasilkan yang ditunjukkan pada pihak-pihak internal organisasi sebagai pengambilan keputusan organisasi. Nah, jadi jenis-jenis informasi di berbagai manajemen yang dibutuhkan itu berbeda-beda. Nah, seperti untuk yang pertama itu ada manajer keuangan. Nah, tugas dari manajer keuangan ini adalah untuk mengumpulkan informasi yang terkait antara aktivitas keuangan di dalam perusahaan. Nah, untuk yang kedua sendiri itu ada manajer produksi. Nah, tugas dari manajer produksi adalah mengumpulkan informasi seperti pencicilan biaya produk total, biaya produksi per unit, jumlah biaya produksi berdasarkan biaya langsung dan sebagainya. Selanjutnya di sini ada manajer pemasaran. Apa sih manajer pemasaran itu? Manajer pemasaran adalah yang membutuhkan segala informasi tentang berbagai biaya sebagai dasar penetapan harga jual produk, harga penetapan produk, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada controller. Nah, tugas dari controller ini adalah informasi untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh seluruh bagian organisasi sesuai dengan rancangan yang telah disusun. Seperti misalnya anggaran perusahaan, variasi biaya, dan masih banyak lainnya. Lalu selanjutnya ada top management. Nah, tugas dari top management sendiri adalah membutuhkan informasi yang terkait dengan berbagai keputusan strategis di dalam perusahaan. Misalnya, proses penyusunan anggaran yang dimiliki oleh suatu perusahaan, informasi-informasi untuk pengembangan perusahaan, dan masih banyak yang lainnya.